Selamat malam Kang Trio. Malam Nah, ya. wih, ini ketemu lagi kita ya. Yoi. Yoi, gimana nih? Apa nih? Udah beres kuliah kah? Su- Udah lama banget beres Wah, kuliah aku. saya juga baru tahu nih. Dari 2014 Wah, selesai kuliah. ini apa nih kegiatan nih? Kabarnya pinggiran tuh sekarang lagi dikelola dengan ini nih dengan sporadis nih kayaknya. Sporadis. Ya sebelumnya sebetulnya apa? Aku kan dari Banjaran ya, dari Iya. Bandung Selatan. Nah, kalau ditanya soal lagi ngapain dan lagi bikin apa, sebetulnya di Banjaran itu kebetulan karena beberapa tahun yang lalu saya mulai bikin satu kolektif baru di sana, Ya. namanya Shot as Fuck. Dia tuh jadi satu kolektif yang isinya tuh sebetulnya dimulai dari para perupa, ilustrator di sana gitu. Cuman coba dikelola karena pertanyaannya adalah kenapa di selatan dan segala macam. Karena memang pada saat itu gitu, pada saat saya pulang lagi ke selatan, ke Banjaran, apa ya, menemukan kejenuhan aja sih Om sebetulnya. Oh gitu. Terus sampai akhirnya coba ngumpulin teman-teman lama nih, Mm-mm. teman-teman yang di selatan yang memang punya kesenangan yang sama sebetulnya. Sampai akhirnya jadilah satu kolektif yang memang kita banyak kolektif itu sebetulnya basicnya memang dari seni rupa gitu, dari visual art, tapi kemudian kita juga ngerambah ke banyak hal yang sifatnya isu terkini di sana gitu loh. Isu itu bukan lempeng ini ya, apa namanya yang lempeng, apa namanya, Tangkuban Perahu itu yang gunung itu yang dia nggak masuk ya? Enggak. Cuman lebih ke isu-isu ini aja sih, isu-isu terdekat di kawan-kawan aja, Terdekat kayak ya. kayak misalnya soal sempet sih sebetulnya ada penggusuran pasar Nah, iya kayak gitu-gitu, terus itu kita dengar tuh, itu ya, banyak. nah itu terus pembangunan infrastruktur baru yang kemudian ya ada polemiknya lah dan segala macam. Jadi kita juga terlibat, kawan-kawan akhirnya kemudian punya kesadaran untuk melibatkan diri terjun di persoalan-persoalan kayak gitu aja sih akhirnya. Iya. Dan sampai sekarang sejujurnya si Shot as Fuck ini masih cukup concern untuk ngomongin persoalan yang ada di selatan sebetulnya. Iya, oke. Melalui seni sih sebetulnya itu cara ini. Eh, untuk kelanjutannya masih ada nggak kira-kira mau Masih, bikin masih, apa, mau bikin masih. apa? Ya karena kalau kalau lihat perkembangan Kang Trio sendiri, wah itu kegiatannya cukup padat ya. Iya. Cukup. Enggak juga sih, cuman kalau ngomongin soal apa, ada mobil lewat dulu. Sebentar ada mobil lewat. Ya Bu. Oke. Nah ini kebenaran kita di pinggir jalan. Karena ini biar ini banget ya, jalanan banget ya, biar ya jalanan itu menarik. Mungkin juga teman-teman Banjaran itu teman-teman yang di berapa kolektivitas ya, berapa komunitas tuh banyak ya di selatan tuh banyak banget kolektif sebetulnya, karena mereka biasanya berangkat dari musik, dari seni, dan sama dari budaya juga sebetulnya, dari tradisional. Nah kebetulan kalau di kawan-kawan kolektifku, kemudian kita lagi merancang satu bentuk event besar di Banjaran di tahun ini, masih dengan konsep yang sama, ngomongin soal bagaimana sebetulnya seniman-seniman dari selatan lahir dan muncul untuk ya menunjukkan eksistensinya mereka melalui pembacaan isu-isu yang ada di sekitar gitu, kayak isu-isu sosial kayak gitu-gitu di sana. Saya ngerti nih sekarang, SPAK itu adalah Taman Selatan. Bukan? Fuck FUCK sebetulnya. Oh, Fuck. Jadi iya. Jadi sebetulnya itu kalimat dimana kayak kita pengen nunjukin bahwa kita di selatan nih gitu. Bukan taman ya, bukan, tapi fuck FUCK. Jadi itu sebetulnya kayak FU bintang K. FU sensor K gitu. Sensor K ya, oke. Nah, sebetulnya itu lebih ke upaya kayak kita ngomongin bagaimana kita hadir di selatan dan menunjukkan sesuatu yang kita punya melalui apa, lingkungan kita gitu, dari lingkungan kita sendiri gitu, dari selatan. Jadi memang concernnya di situ sebetulnya, concernnya di wilayah itu. Impactnya buat masyarakat setempat apa tuh kira-kira? Maksudnya kan gitu kan? Kalau apakah dia bisa menjadi wabah atau dia berseberangan dengan orang-orang yang tidak apa ya, kayak ormas kayak apa gitu? Sebetulnya upaya kita
di kawan-kawan itu sebetulnya adalah merangkul semuanya ya, dengan beragam cara kemudian. Cuman kalau kita ngomongin soal impact itu pada wilayah sosial, kita nggak bisa sih ngeklaim bahwa kita punya impact yang cukup besar ya. Cuman upaya untuk memberi dampak pada sekitar itu tetap ada sih, kayak ketika isu penggusuran kita akhirnya hadir di tengah-tengah kawan-kawan pasar untuk membantu persoalan di advokasi dan segala macam. Artinya kita mendampingi kawan-kawan di pasar untuk memahami bagaimana kondisi atau situasi yang memang sedang mereka hadapi gitu. Sebetulnya itu aja sih. Lebih ke banyak bicara soal itu sih Om sebetulnya. Ya, isu-isu sosial ya. Sosial dan ya mungkin jarang banget kan anak muda membahas isu sosial, yang ada industri gitu. Karena ya betul, ngomong-ngomong soal industri juga, karena kan kalau kita ngomongin di selatan itu kan dominasinya itu adalah industri ya, pabrik segala macam, industrialisasi kayak gitu. Tapi kita kemudian pengen hadir, kawan-kawan sosial itu ingin hadir menawarkan satu perspektif lah ya, satu perspektif baru dari sisi anak muda, dimana kita kawan-kawan punya kesadaran yang sama tentang bagaimana sebetulnya kita lahir di selatan, terus kita harus juga bisa jadi upaya untuk memberi solusi sebetulnya di sana, kayak gitu sih. Ya kayaknya lewat seni kita bisa lebih mulus deh menjalani. Satu poin, apakah dia berpindah dari Banjaran ke kan di selatan, Bandung Selatan ya, Bandung Selatan tuh banyak titik-titik yang bisa dijamah nggak hanya sekedar pasar sore, pasar banyak pasar ronggeng, yang pasar jongkok, ada yang pasar jongkok gitu kan. Ya, kemudian justru kalau ngomongin soal fenomena yang ada di selatan, kita justru kawan-kawan South Eswak ini mengadaptasi metode-metode sosial yang ada di sana. Ya, karena di depan pabrik mereka ini ya. Akhirnya kita memanfaatkan atau mengadaptasi cara-cara sosial, cara-cara publik di sana untuk kita juga melakukan pendekatan gitu. Jadi kayak kita ngomongin seni tapi lewat cara yang kita ngelapak di pasar, kita ngelapak buku-buku di alun-alun apa segala macam, kayak gitu sih sebetulnya. Nah, ini yang terakhir nih ya. Apa harapan terakhir dari saya sebagai, kita bertetangga sebenarnya. Saya juga di selatan tapi mungkin agak dekat ke sini ya. Agak dekat ke tengah ya. Agak dekat ke tengah ke tengah, benar, ke tengah. Agak dekat ke tengah. Apa harapan? Karena selatan tuh menarik untuk dieksplor tapi orangnya nggak ada. Kayak seperti orangnya nggak ada gitu loh. Karena figur-figurnya tuh nggak ada gitu. Iya, memang mungkin kebocoran kita atau kelemahan kita mungkin adalah itu ya, karena kebanyakan kawan-kawan yang dari selatan kemudian berkarir ya di tengah kota dan segala macam, kemudian membangun karirnya di sana, tapi kemudian ketika pulang ke rumah kayak lupa gitu loh. Iya. Nah, tapi sebetulnya kalau ngomongin soal apa yang dilakukan dan upaya adalah kayak ya kita nyoba ini aja sih, nyoba mencairkan cara pandang kita gitu, kawan-kawan yang punya kesadaran tentang isu sosial, untuk kemudian ngerangkul banyak orang di sana. Dan ya mungkin kalau ngomongin soal nggak muncul banyak tokohnya, ya kayaknya harus diulik aja gitu Om, kayaknya, karena itu juga PR besar kayaknya buat banyak kawan-kawan ya ketika ke selatan gitu loh. Kayak gitu sih sebetulnya. Karena saya pernah dapatkan bentuk brosur atau katalog, nggak sengaja dibawa sama Asti. Dia sempat datang singgah dan dia ngomel-ngomel, apaan ini? Kok begini, kok begini gitu. Udah, ini kan menarik tes gitu kan. Enggak, tapi ini tandem saya, kata dia kan. Jadi dianggap trio adalah tandemnya gitu. Wah, ini menarik kan. Iya sih, ya mungkin karena karena ya di sana kan awalnya mungkin karena kesadaran itu ya Om, kesadaran untuk bisa nyaman di rumah gitu Om. Sip, aku setuju, karena gini ya, selatan itu sebenarnya ruang berisik, misalnya begitu. Betul. Crowded mulai dari toa masjid awal itu ya. Perkelahian ormas. Perkelahian ormas, lain lagi gangster, lain lagi banyak banget konflik di sana. Dan antara kehati-hatian dan dagelan gitu loh. Iya, betul. Kehati-hatian kita secara personal tapi kita itu dagel gitu loh. Betul. Tapi sebetulnya upaya yang
perlu dilakukan adalah ketika melihat arena sosial yang seperti itu, yang crowded seperti itu, adalah bagaimana kemudian kita ya sebagai kawan-kawan yang punya kesadaran itu untuk kemudian bisa ngeblending sama hal-hal itu sebetulnya. Nah, upayanya kemudian yang kita harus cari kan adalah formulasi untuk bagaimana sebetulnya upaya kawan-kawan muda untuk bisa nyambung di sana gitu loh, berelasi dan sinkron atau ya sama di sana, sama sosial di sana. Itu sih sebetulnya upaya. Istilahnya selatan tuh nggak perlu ada kampus kreatif, nggak perlu, tapi banyak sekali orang yang lahir dari sana. Iya. Harapan ya, itu harapan. Dan satu lagi mungkin juga bisa mengurangin, ya tapi nggak juga bisa mengurangin kericuhan di sana di tempat kita itu. Agak susah, cuman agak susah. Harapannya ada satu sebetulnya kalau yang aku pengen bicarakan. Ketika kita ke selatan kan kita tahu bahwa selatan itu daerah yang crowded atau apa dan segala macam. Tapi harapannya adalah ketika kita memahami crowded itu sebagai bagian dari gejala sosial, kita semestinya juga paham bahwa bagaimana sebetulnya solusi-solusi yang harus bisa diurai di sana. Gitu. Salah satunya adalah dengan kayak misalnya pembangunan infrastruktur yang makin besar-besaran di sana juga harus berimbang dengan apa yang kita dapat sebagai warga lokal atau pribumi itu. Oke. Sip. Aku setuju. Setuju banget. Thank you Om Iwan. Sip. 11